Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan rezeki dan nikmat yang besar atas segala kenikmatan yang telah kita rasakan saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jujun Ramdhani, NPM 101214227 dari kelas C10 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman terkait dengan Ma'rifatul Al-Quran. Pembahasan yang pertama ada Ma'rifatul Al-Quran, yang kedua ada nama-nama Al-Quran, yang ketiga ada Makanatul Al-Quran, yang keempat ada tuntutan iman kepada Al-Quran. Materi pertama mengenai Ma'rifatul Al-Quran. Mengenal Al-Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat muslim. Mengenal Al-Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Ada 5 unsur dalam definisi Al-Quran. Yang pertama ada kalam Allah, yang merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah melalui perantara Jibril. Yang kedua ada mujizat, berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kudayah atau potensi. Mujizat ini sebagai sesuatu hal yang luar biasa untuk membuktikan kenabian. Yang ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ada diriwayatkan secara mutawatir. Yang kelima membacanya bernilai ibadah. Membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala besar. Quran surat Al-Fathir 2 ayat 29 hingga 30. Materi kedua mengenai nama-nama Al-Quran. Asmaul Husna mengacu pada berbagai nama untuk merujuk pada Al-Quran. Yang pertama, Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Yang kedua, Al-Huda atau petunjuk mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, Al-Furqan atau pembeda hak dan yang batil. Yang keempat, Ar-Rahmah. Al-Quran merupakan karunia bagi orang yang meyakini. Yang kelima, An-Nur atau cahaya, merupakan cahaya terang benderang yang memberi petunjuk pada manusia. Yang keenam, Ar-Ruh atau roh. Di dalam Al-Quran yang terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. Yang ketujuh, Asy-Syifa atau obat. Al-Quran adalah obat dari segala keraguan. Yang kedelapan ada Al-Haq atau kebenaran. Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kesembilan ada Al-Bayan atau penjelasan, yaitu penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan. Yang kesepuluh ada Al-Mau'izah atau pelajaran, yang mengandung pelajaran yang dapat memperbaiki akhlak dan amal. Yang ke-11 ada Az-Zikri, yaitu pemberi peringatan berbagai permasalahan dan dalil dalam Al-Quran. Materi yang ketiga mengenai Makanatul Al-Quran atau kedudukan Al-Quran. Al-Quran yang pertama adalah kitab yang berisi berita dan kabar kejadian di masa lalu maupun masa yang akan datang. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab hukum dan syariah. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab jihad. Yang keempat, Al-Quran adalah kitab pendidikan. Yang kelima, Al-Quran adalah pedoman hidup. Dan keenam, Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan. Materi keempat mengenai tuntutan iman kepada Al-Quran. Seseorang
atau seorang muslim diwajibi percaya pada iman. Pertama, mengakrabi Al-Quran atau al-unsubihi, yaitu cara mengakrabi Al-Quran dengan interaksi yang intens dengan Al-Quran. Yang kedua, mendidik diri dengannya adalah mendidik diri sesuai dengan sifat dan karakter yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, tunduk menerima hukum, artinya mematuhi dengan segala ketundukan dan lapang dada kepada hukum yang ada di Al-Quran. Yang keempat, menyeru orang kepadanya. Kelima, yaitu menegakkannya di bumi. Alhamdulillah, materi yang saya sampaikan cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan maupun penyampaian materi. Jika ada kekurangan maka itu salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.